Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarmini, NIM 18620500179, Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan dibuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Metode Perkembangan Fisik Motorik pada Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Bunda Ari Widi Astuti MPD. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus keterlambatan motorik halus pada anak usia dini di mana anak mengalami kidal. Penelitian ini adalah dilakukan dengan seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Teknik penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil dari penelitian menurut orang tuanya bahwa terlihat anaknya mulai tanda-tanda kidal yaitu pada saat usia 3 tahun. Meskipun ia sudah diarahkan menggunakan tangan kanan, namun ia dalam beraktivitasnya tetap yang sering dilakukan memakai tangan kiri tutur orang tuanya. Cara mengatasi anak yang kidal: pertama, perhatikan posisi kertas, letakkan kertas di sisi kiri atas dan berikan kertas yang lebih besar dari kertas biasa agar bebas untuk berlatih. 2. Cara memegang pensil. Agar ia lebih nyaman, jari dia memegang pensil menggunakan ibu jari dan telunjuknya dengan jarak 2,5 cm sampai dengan 3,8 cm dari ujung pensil. Yang ketiga yaitu posisi tangan. Untuk kenyamanan dalam menulis harus diperhatikan letak antara tangan, siku, dan bahunya. Usahakan siku tangan tetap berada di permukaan meja dan antara lengan harus satu garis. Yang keempat adalah posisi duduk nyaman. Jika anak kidal duduk bersama anak yang tidak kidal, maka anak yang kidal diminta untuk duduk di sebelah kiri temannya supaya siku tidak saling bentrok. Kelima, memilih meja dan bangku. Untuk anak yang kidal, gunakan meja dan bangku yang tidak melebihi tinggi tubuh atau gunakan meja dan bangku yang nyaman saat menulis supaya ia tidak kesulitan saat menulis. Selanjutnya, kenalkan pada anak huruf alfabet. Melalui permainan terlebih dahulu, misalnya, sediakan anak kertas yang lebih besar yang sudah berisi huruf acak. Kemudian, meminta anak untuk mencari huruf yang sama dan minta pada anak untuk melingkarinya sehingga paham dasar menulis terlebih dahulu dan hafal huruf alfabet dari A sampai Z. Setelah anak paham dan hafal huruf alfabet, maka anak diajari menebalkan huruf. Hal ini dilakukan agar anak bisa menulis huruf dengan baik dan benar. Selain itu juga agar anak fokus pada tulisan yang ia tulis. Selanjutnya, barulah anak diajarkan menulis beberapa kalimat sederhana yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Misalnya, ibu sedang memasak, kakak pergi ke sekolah. Kenapa harus kalimat yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari? Sebab dengan cara seperti ini, anak tidak akan hanya bisa menulis, tetapi juga paham dengan apa yang ia tulis. Untuk mendorong keberhasilannya, dibutuhkan kesabaran saat membimbingnya. Demikianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.